Bab 284, Membaur. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ini sudah menjadi pakaian kelima. Apakah semua ini perlu? Aku mengerang, melangkah keluar dari ruang ganti dan masuk ke area tampilan. Sejumlah besar karyawan yang menunggu saya di luar bekerja di butik pakaian kelas atas dan juga pelanggan. Nak, apa kau tahu berapa banyak darah bernama mencariku hanya untuk dimasukkan dalam daftar tunggu? Aku hanya melakukan ini karena orang tua itu meminta bantuanku, wanita tua berkacamata yang diperkenalkan Alaric saat Odile membentak. Tumitnya membentur lantai ubin saat dia melangkah di belakangku, mengikat rambutku dengan tali tipis. Meskipun, Odile mengalihkan tatapan tajamnya ke penonton, yang memperhatikan kami dengan penuh semangat. Sepertinya saya tidak cukup karena karyawan saya juga merasa perlu menawarkan nasihat profesional mereka. Pegawai berseragam yang tersebar di antara sekitar 20 atau lebih mulai tertawa gugup sebelum seorang pegawai berambut pirang berbicara. Semua tamu juga ada di sini, Madam Odile. Kami hanya mengawasi mereka. Petik 2. Wanita yang membawaku ke arah cermin mendengus mengejek tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia mendorongku ke peron. Tombak berelemen 4, sekarang dengan fisik dan kemampuan Asura, telah menjadi boneka dandanan. Regis meratap dengan nada mengejek. Oh, betapa kuatnya telah jatuh. Pertahankan itu dan saya akan memberikan jepit bunga bagus yang benar-benar menonjolkan surai ungu Anda. Regis terkekeh. Aku akan mengguncangnya. Bahumu terlihat lebih sempit saat kamu tegang seperti itu. Kami akan percaya diri. Odile mendengus saat dia menyisir rambut putih pendeknya ke belakang dengan jarinya. Grit Fritra, aku tidak melihat apa yang membuatmu malu dengan wajah dan tubuhmu. Ada paduan suara persetujuan yang mengganggu dari kerumunan, dan sementara saya benci menarik perhatian pada diri saya sendiri, saya harus setuju bahwa Odile memiliki selera gaya yang tidak saya lawan. Saya melihat diri saya di cermin 3 kali lipat. Berbeda dengan baju besi ketat yang saya ambil dari Relic Thames, Odile telah memasangkan saya dengan kemeja putih yang dimasukkan ke dalam celana panjang hitam. Daripada mengenakan dasi atau rompi, dia menyuruhku mengenakan sweater hitam di balik mantel biru tua. Sebagai sentuhan terakhir, Odile mengenakan apa yang disebutnya sebuah bar kerah yang memberi aksen pada setelan saya untuk memberikan tampilan ningrat berkelas yang terus dia lakukan. Aku menyukainya. Itu sedikit lebih modern dari yang saya duga. Pakaian ini bisa dengan mudah menjadi sesuatu yang bisa saya lihat di dunia lama saya. Tapi aku bukan angsa pelangi yang berjalan seperti beberapa penghuni lain di sini. Sejujurnya, selama itu memungkinkan saya untuk berbaur, tidak ada lagi yang bisa saya minta. Dia anak yang agak cengeng, tapi aku tahu kau ingin mendapatkan dia, timpal Alaric. Pemabuk tua itu juga telah mandi, merapikan rambut dan janggutnya dan berganti menjadi setelan jas hitam seluruhnya. Dia saat ini menutup tirai untuk menghalangi penonton yang telah terbentuk, yang membuat mereka tidak senang. Saya hanya berharap Anda akan memberitahu saya sebelumnya sehingga saya bisa mendapatkan artefak pengambilan gambar, kata Odile sambil mendesah. Dia tersentak dari linglung dan menunjuk Alaric. Itu tidak mengubah fakta bahwa aku membantumu, dasar pemabuk tua. Jangan berani-berani mencoba mengubahnya. Petik 2. Alaric mengangkat tangannya, salah satunya masih memegang sebotol rum, dengan tenang. Aku tidak bermaksud melakukan hal semacam itu, nenekku tercinta. Kamu masih minum? Tanyaku jengkel. Bagaimana Anda akan mengatasi mabuk setelah semua alkohol yang Anda minum sejauh ini? Kamu tidak bisa mabuk jika selalu mabuk, katanya bijak, sambil mengetuk pelipisnya dengan jari. Aku membuka mulut untuk mengatakan sesuatu sementara Alaric menatapku seolah menantangku untuk membantah maksudnya. Kata-kataku baru saja keluar sebagai keluhan yang tidak bisa dipahami. Setelah mengumpulkan tumpukan pakaian yang Odile pilih untukku dan membawanya ke konter depan untuk dibayar, aku bertemu dengan petugas yang bingung. Pakaianmu sudah dibayar oleh Madam Odile, katanya sambil mengantongi pakaianku. Oh, saya melihat jumlah pakaian yang bertebaran di konter. Ini pakaian yang banyak. Saya akan merasa lebih nyaman membayar. Petik 2. Jangan salah paham. Ini investasi di pihak saya, suara serak Odile terdengar dari belakang. Aku berbalik untuk melihatnya berjalan di samping Alaric, ke arahku. Sepertinya orang tua itu menemukan seseorang yang menarik dan aku ingin menjadi bagian darinya. Ayo pergi, Gray. Sebelum dia mencoba merenggutku lebih jauh lagi, Alaric bergumam dengan marah. Alaric dan aku kembali ke jalanan yang sibuk di mana matahari mulai terbenam. Seorang kurir akan mengantarkan pakaian baru kami ke penginapan, yang hanya menyisakan satu perhentian terakhir untuk hari itu. Dengarkan, keponakanku yang cantik, Alaric memulai, berjalan santai di sampingku saat kami berjalan keluar dari distrik perbelanjaan. Jika kami akan memberimu lencana ascender sesegera mungkin tanpa membuatmu berafiliasi dengan institusi apapun, inilah yang harus kami lakukan. Pemabuk tua itu melanjutkan untuk menjelaskan rencananya. Pada dasarnya, Alaric akan berperan sebagai paman saya yang telah mengajari saya untuk mengasah sihir dan keterampilan bertahan hidup saya sejak saya dianugerahi karena saya tidak berniat menjadi pedagang seperti ayah saya. Sekarang saya sudah cukup umur dan telah dilatih secara menyeluruh, dia akan menjadi orang yang menjamin saya untuk mengikuti penilaian. Aku mengangkat alis. Jadi, siapa saja yang dapat menjamin Anda untuk mengikuti penilaian?
Jangan konyol. Itu karena pamanmu adalah pensiunan-pensiunan sehingga dia memenuhi syarat untuk menjaminmu, kata Alaric dengan seringai nakal. Sayangnya, lulus penilaian tidak akan cukup. Maksud kamu apa? Anda harus berpartisipasi dalam, dan bertahan, satu pendakian dengan bergabung dengan pihak yang berpengalaman, jelasnya. Hanya dengan begitu kamu akan mendapatkan lencana Ascender. Syukurlah ada kamar Ascension di sini di Aramor, yang saya kira Anda rencanakan untuk dikunjungi karena Anda di sini. Petik 2. Saya menggelengkan kepala. Aku tidak berniat pergi ke Relic Tomb di kota ini. Pesan Sylvia telah memberiku ingatan tentang 4 reruntuhan dalam Relic Tomb yang harus aku tuju. Saya telah mengunjungi salah satu dari mereka, dan meskipun saya tidak memiliki peta pasti di mana sisa reruntuhan ini berada, saya tahu mereka tidak berada di kota Aramor. Sebagai paman dan rekanmu dalam kejahatan, bolehkah yang satu ini bertanya kemana kamu berencana pergi? Dia bertanya, menatapku dengan tatapannya yang seperti kaca. Sementara dia masih terlihat mabuk, Alaric tampak jauh lebih dapat diandalkan sekarang setelah dia membersihkan dirinya sendiri. Aku sedang mencari reruntuhan di Relic Tombs. Mereka tidak ada di Relic Tomb di sini. Petik 2. Kamu benar-benar bukan dari sekitar sini, kan? Dia menghela nafas sebelum mencondongkan tubuh lebih dekat saat kami berjalan. Saya yakin Anda telah memperhatikan ini sekarang dari terakhir kali Anda berada di dalam, tetapi Relic Tomb tidak memiliki struktur konvensional yang dapat Anda lalui. Anda pernah mendengar tentang Simulet, kan? Petik 2. Sudah, jawabku, ingatan tentang Daria yang mempersembahkannya masih segar di pikiranku. Sebagian besar kematian dalam Relic Tombs terjadi sebelum pengembangan Simulet. Sebelumnya, bahkan jika Anda melintasi sebuah pintu masuk bersama pada saat yang sama berpegangan tangan, kemungkinan besar Anda akan dipindahkan ke zona yang berbeda. Alaric menghela nafas sebelum melanjutkan. Kamu bilang kamu sedang mencari reruntuhan ini di dalam zona tertentu, tapi kenyataannya, tidak masalah di mana kamu memasuki Relic Tomb, karena kamu tidak pernah tahu di mana kamu akan berakhir. Saya merasa ini masalahnya tetapi saya berharap bahwa pintu masuk di area yang berbeda akan mengarah ke bagian Relic Tomb yang berbeda. Konten bersponsor. Jadi, saya hanya perlu berkeliling secara membabi buta di sekitar Relic Tomb sebelum saya menemukan apa yang saya cari secara kebetulan. Alaric menyesap rumnya lagi, mengeluarkan sendawa keras sebelum menjawab. Beberapa orang mengatakan bahwa Relic Tomb memiliki keinginannya sendiri, ditinggalkan oleh penyihir kuno. Penyihir kuno, atau jin, sebagai entitas yang telah meninggalkanku dengan batu kunci mengacu pada dirinya sendiri. Saya tidak akan terkejut jika Relic Tombs memiliki pikirannya sendiri, tetapi itu tetap tidak membantu saya dalam kasus saya. Saya benci betapa banyak hal yang masih di luar kendali saya. Aku menggosok pelipisku. Baik, sepertinya saya tidak punya banyak pilihan. Petik 2. Baik, Alaric menepuk punggungku. Aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, tapi ingatlah bahwa, selama dilatih, kamu pasti harus mencoba dan setidaknya bersikap seperti kamu sedang mengalami kesulitan. Setelah Anda mendapatkan lencana Ascender Anda, mungkin bukan ide yang buruk untuk mengumpulkan pengalaman dengan pihak lain jika Anda benar-benar tidak ingin menarik perhatian pada diri sendiri. Petik 2. Anda harus memanggil saya, dan biarkan saya mengikuti tes, Regis menimpali. Apakah solo Ascenders itu langka? Saya bertanya, mengabaikan rekan saya. Keterkejutan Trider ketika saya menyebutkannya muncul di benak saya. Sangat, jawab Alaric sambil berkelok-kelok dengan cekatan melewati jalan ramai yang dipenuhi pejalan kaki. Relic Tombs jauh terlalu tidak terduga bahkan hingga hari ini, ketika kita memiliki begitu banyak catatan dari zona yang berbeda. Itulah mengapa penjaga berpengalaman sama pentingnya dengan, jika tidak lebih dari, penyihir pertempuran. Petik 2. Mage macam apa kamu saat itu? Aku bertanya, melihat pemabuk tua itu. Dia tampak paling tidak berusia sekitar 50 tahun, dan meskipun dia memiliki perut buncit yang besar, itu tidak bisa menutupi tubuh prajurit yang pernah dia miliki. Alaric berbalik menghadapku, mengangkat alis. Saya pikir kesepakatan kami di sini adalah kami tidak mengorek dan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku mengangkat bahu. Bohong jika mengatakan aku tidak ingin tahu tentang pemabuk tua itu, tapi sepertinya dia punya alasan yang sama untuk menjauhkanku dari jarak seperti yang aku lakukan untuknya. Mungkin itulah sebabnya dia tidak pernah secara khusus mengkonfirmasi apakah saya berasal dari Dicaten, meskipun itu mungkin cukup jelas baginya sekarang. Kami melanjutkan perjalanan melalui jalan-jalan Aramor dalam kesunyian yang relatif sampai kami tiba di gerbang sebuah bangunan besar berbentuk belah ketupat yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh halaman rumput yang rimbun. Sebuah jalan beraspal tunggal, dilapisi di kedua sisinya dengan patung-patung penyihir perang, menuju ke gedung. Ini dia, keponakan tersayang, kata Alaric dengan santai sambil memberiku kartu logam kecil dengan tulisan, Grey, di atasnya bersama dengan serangkaian angka dan tanggal lahir yang menandakanku sebagai 22. Meskipun saya sedikit lebih muda dari itu, secara fisik, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya menyimpan kartu itu dengan aman di saku bagian dalam mantel saya. Kapan Anda punya waktu untuk mendapatkan ini? Selama ini Odile sedang bersenang-senang mendandani Anda, jawabnya, berjalan ke arah penjaga yang ditempatkan di dalam bilik di sebelah gerbang depan. Setelah Alaric memberi penjaga itu kartu identitasnya bersama dengan selembar kertas, gerbang segera terbuka.
Pemabuk tua itu menyelipkan tangannya ke salah satu patung. Mengesankan, bukan? Ini terlihat seperti mainan dibandingkan dengan lorong patung tempat kami pertama kali berakhir, renung Regis. Saya setuju dengan senyuman, mengenang berapa kali saya hampir mati di zona itu sendirian. Waktu yang baik. Terlepas dari betapa sepinya di luar, ketika kami berjalan melewati pintu gedung yang agak datar, hiruk-pikuk suara meletus dari dalam. Konten bersponsor. Alarik terkekeh kesenangan, memperhatikan keterkejutanku. Sibuk, kan? Ada gerbang teleportasi di dalam setiap gedung Ascender yang dibatasi hanya untuk pendaki dan platform tempat mereka dapat menggunakan tempus warp mereka sendiri. Petik 2. Mataku mengamati berbagai kelompok penyihir yang berkumpul di lingkaran mereka sendiri, sibuk berbicara dengan panitera atau di antara mereka sendiri. Jadi gerbang itu murni untuk pengujian kandidat untuk menjadi pendaki. Sebenarnya hanya bagi warga sipil biasa untuk memandang keagungan kami para pendaki, kata Alarik sambil mengedipkan mata. Ayolah, area pengujian ada di sini. Petik 2. Berjalan melalui gedung berlantai marmer mengingatkan saya pada beberapa aula persekutuan petualang yang lebih bagus di Dicaten, kecuali itu jauh lebih besar dan memiliki susunan akomodasi yang jauh lebih luas. Dari layanan pemolesan senjata dan baju besi, ruang pertemuan kaca untuk menyusun strategi, tempat istirahat yang diisi dengan mana konsentrasi tinggi untuk penyembuhan lebih cepat, hingga ruang pelatihan besar yang dapat disewakan oleh tim. Itu adalah fasilitas lengkap yang dapat Anda gunakan selama berhari-hari. Alarik meluangkan waktunya untuk memeriksa berbagai jenis fasilitas yang ditawarkan setiap gedung Ascender. Dengan bayaran, tentu saja. Ini, sekali lagi, pengingat dingin tentang betapa Alakria jauh lebih berkembang dibandingkan dengan Dicaten. Bagaimana ruang pelatihan ini mampu menahan ketegangan para penyihir yang bertarung di dalam? Tanyaku, menyaksikan tim pendaki meninggalkan salah satu ruang pelatihan pribadi yang meneteskan keringat. Alarik mengetuk dinding logam padat ruang pelatihan. Pengolah yang bekerja pada bangunan Ascender adalah kelas atas, dan logam yang menyusun ruangan ini adalah paduan khusus yang hanya ditemukan di pegunungan utara Truasia. Instiller pada dasarnya adalah enchanter yang berspesialisasi dalam meningkatkan objek dengan mana mereka, Regis menjelaskan setelah merasakan kebingunganku. Akhirnya, kami tiba di area yang ditunjuk untuk membantu calon pendaki. Berbeda dengan area lain di dalam fasilitas, ruang tunggu melingkar besar dipenuhi dengan penyihir. Selain dari beberapa pelamar gugup yang mengenakan pakaian biasa, sebagian besar penyihir yang hadir di daerah ini melihat-lihat usia saya dan semuanya mengenakan seragam militer yang berbeda. Berserakan adalah beberapa penyihir tua, mengenakan jubah yang lebih tradisional yang berjalan berkeliling, berbicara dengan beberapa penyihir berseragam. Sebagian besar pelamar berasal dari akademi, itulah alasan mengapa mereka terlihat seperti punya masalah, bisik Alarik dengan jijik. Sayangnya bagi Anda, kebanyakan pendaki memandang rendah, tidak sekolah, seperti yang mereka katakan. Mungkin sulit bagi Anda untuk menarik pesta, jadi lakukanlah dengan sopan, tetapi tidak terlalu baik. Petik 2. Aku mengerutkan kening. Apa yang dimaksud dengan, lumayan sehat? Ikuti saja instruksi mereka, pemabuk itu menepis, sambil mengupil. Mereka akan memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan agar lulus. Kami berdua duduk di dekat ujung terjauh dari area tunggu melingkar setelah Alarik mendaftarkanku untuk penilaian keterampilan praktis. Sial, aku benar-benar butuh termos, gumam Alarik di sampingku, berjuang untuk minum alkohol sambil menyembunyikannya di dalam jasnya. Yang kau butuhkan adalah bantuan, balasku dengan mengejek. Terima kasih telah sangat memperhatikan kesehatan pamanmu, keponakan tersayang, kata Alarik dengan senyum yang tidak cukup mencapai matanya. Kami terus menunggu, dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, saya menutup mata dan membayangkan alam di dalam batu kunci. Sekarang, saya telah mengakses relik itu berkali-kali sehingga saya dapat membayangkan ruang kaleidoskopik dengan cukup jelas untuk mensimulasikan upaya sebelumnya dan mencoba belajar darinya. Coba lihat, beberapa gadis sedang memeriksamu, Regis berkomentar sambil terkikik. Apakah kamu 12? Aku balas menembak, tidak mau repot-repot membuka mata. Secara teknis, saya bahkan bukan satu, bantah rekan saya. Tapi bukan itu intinya, beberapa dari mereka sangat imut. Petik 1. Bagaimana Anda tahu apa itu imut? Saya bertanya. Aku dibuat darimu, ingat. Regis mengingatkan saya. Jadi secara teknis, interpretasi saya tentang imut sebenarnya adalah interpretasi Anda tentang imut. Karena penasaran mendapatkan yang terbaik dariku, aku mengintip untuk melihat trio gadis beberapa baris di depanku dengan cepat berbalik sambil terkikik di antara mereka sendiri. Saat itulah saya juga memperhatikan seorang siswa bertubuh kekar, yang seragamnya mengalami kesulitan menahan ototnya, memelototi saya tidak jauh dari situ. Apakah Anda mencoba mengebor lubang dengan pandangan Anda? Bentak Alarik. Ayolah, Anda selanjutnya. Petik 2. Aku mengikuti lelaki tua itu menyusuri lorong kursi sampai petugas laki-laki kurus membimbing kami melalui lorong sempit menuju ruangan melingkar. Penilaianmu akan melalui portal 5, katanya, mengarahkan kami ke gerbang yang berkilauan. Penjaga akan dibawa ke ruang tontonan di mana mereka bisa menonton dari sana. Ada pertanyaan. Alarik pergi ke depan melalui portal yang ditandai dengan 5, tanpa sepatah kata pun dan aku mengikutinya.
Sensasi yang menggelegar dari gerbang teleportasi di Dicaten sebagian besar telah diredam saat aku melangkah masuk, hanya menyisakan rasa vertigo yang tumpul yang dengan cepat memudar. Mempelajari lingkungan baruku, aku mengamati terowongan yang terang benderang yang sepertinya kami masuki. Rune melintas di dinding putih bersih, menerangi jalan kita. Selain jalan utama yang terbentang di depan kami, ada satu set tangga di sebelah kanan kami, sebuah tanda logam yang menandakan bahwa itu menuju ke ruang pandang. Semoga sukses. Alarik menamparkan punggungku sebelum menaiki tangga. Akan menarik melihatmu bertarung. Dengan menarik napas dalam-dalam, saya berjalan melalui jalur marmer, seluruh area ini mengingatkan saya pada semacam lab bawah tanah daripada area pengujian apapun. Kamar yang saya masuki adalah ruang ganti kecil dengan semacam setelan ketat terlipat rapi di atas bangku serta loker untuk saya gantung pakaian saya saat ini. Demi keselamatanmu sendiri, tolong kenakan pakaian pelindung, suara yang direkam sebelumnya diulang setiap beberapa menit saat aku berganti pakaian. Setelah mengenakan setelan ketat berbusa yang dilapisi rune, aku berjalan ke pintu masuk yang diberi label dengan jelas ruang penilaian. Saya harus mengakui bahwa itu sangat mengesankan ketika tanda pada jas itu berkedip terang ketika saya mendekati pintu masuk dan pintu-pintu bergeser terbuka seolah-olah jas itu sendiri harus masuk. Wow, mewah, komentar Regis. Terlepas dari perbedaan pengalaman seperti itu, pikiran saya masih berharap untuk melihat semacam arena, tetapi berjalan melalui pintu geser logam otomatis, saya disambut dengan pemandangan sebuah ruangan besar. Ruangan yang sangat besar itu adalah sebuah kubus sempurna yang lebarnya sekitar 50 meter, tinggi, dan panjangnya dengan deretan rune rumit yang berdenyut di seluruh dinding. Baik lantai dan dindingnya dibagi menjadi ubin persegi yang lebih kecil tetapi tidak memiliki apapun selain dari panel kaca di dekat langit-langit tempat beberapa sosok bayangan berdiri di belakang. Calon Grey, Striker, sebuah suara menggelegar dari atas. Penilaian pertama Anda sekarang akan dimulai. Itu dia, tidak ada panduan, tidak ada instruksi apapun. Sebaliknya, sebaris ubin persegi yang lebih rendah mundur dari dinding dan keluar merangkak 3 laba-laba lapis baja raksasa. Masing-masing setidaknya 2 kali tinggi saya. Regis mengerang. Sekali lagi, kenapa semua monster yang kita lawan sangat jelek?